Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat. Hidup! Hidup perempuan yang lain. Hidup! Hari ini kita di sini bukan untuk gombal-gombalan dan kepada bapak-bapak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Aceh Barat dan Ibu Ketua rohani yang terhormat, kami tidak mau gombal-gombalan lagi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden kita. Terlalu banyak omong-omong yang hanya menyampaikan yang tidak penting. Presiden itu punya kekuasaan, diberi super power kekuasaan, bukan untuk omong-omong. Bukan untuk omong-omong, tapi untuk berpihak pada rakyat. Jangan cuma bilang saya akan berdiri di sebelah rakyat. Tunjukkan. Betul! Jika DPR tidak mampu menunjukkannya dengan undang-undang, maka Presiden bisa melakukan dengan Perpu. Betul! Ini tidak main-main. Presiden jangan hanya mengeluarkan gompalan-gompalan yang tidak penting. Camkan itu. Rakyat sudah muak dengan gombalan-gombalan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Rakyat sudah muak dengan ketidakpentingan yang mereka sampaikan di publik. Permintaan maaf yang tidak ada. Deadline-nya apa, garansinya apa, maaf, minta maaf segala macam. Tapi mereka tidak pernah menyampaikan apa deadline-nya, apa garansinya, berapa lama mereka akan menyelesaikan ini. 17+8 itu sudah kadaluarsa, lewat tanggal. Yang 17 sudah lewat. Yang 8 itu adalah jangka panjang. Hari ini apa yang bisa dilakukan negara hari ini? Sebenarnya kalau kita bicara soal Aceh, kita nggak perlu bicara sini lagi, karena semua sudah diatur tentang kekhususan Aceh hari ini. Semua diatur di Aceh, tapi Aceh pun diganggu hari ini oleh nasional, oleh negara. Apa rasa wenang-wenang, sesuka hati mengambil sikap? Anda pikir ini main-main? Aceh Barat selalu membuat aksi, tidak pernah melakukan rusuh, tidak pernah merusak DPR. Saat saya masih mahasiswa, kami malah masuk sampai ke atas. Tidak kami rusak sedikitpun. Tidak kami masuk di ruang-ruang administratif. Kami duduk tenang di dalam. Kami terobos, tapi kami tidak merusak. Jangan buat citra mahasiswa Aceh Barat itu buruk. Kami tidak pernah melakukan perusakan. Yang melakukan perusakan itu adalah oknum, entah itu aparat atau apapun dia. Salam dari Forum Rakyat Kota Melabuh. Kota Melabuh, Port Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf kepada masyarakat telah mengganggu jalan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan, kita berdiri di sini hanya menyuarakan rakyat. Dan di mana kita dirampas oleh honor yang di depan kita ini. Pada minggu depan, kawan kami Tak ngomong. sudahlah kepalanya Pak, Bu. Di mana kita rohani kalian? Dan katanya mengadili masyarakat. Dinda.
Dinda. Di mana, Bu? Di mana? Apakah kalian ada yang bertanggung jawab? Mana? Dinda. Di mana, Pak? Dan kawan-kawan, berikan semua tanda kiri. Yang penting menyangkut coba duit. Kawan-kawan, ikuti ya. Jika ada 1.000 orang yang membela kebenaran, Jika ada 1.000 orang yang membela kebenaran, maka pastikanlah aku salah satunya. maka pastikanlah aku salah satunya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, Jika ada maka pastikanlah akulah orangnya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikanlah akulah orangnya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikanlah akulah orangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat Indonesia. Rakyat Aceh. Pakon lagi. Bapak, ibu panas. Panas ya? Begitulah orang tua kami, Pak. Mereka mencari nafkah untuk menafkahi kami. Dan mereka tidak pernah melarang kami. Oh, sisi wae. Dari ini lagi Pada hari ini saya berharap dari para pimpinan ataupun perwakilan rakyat, kalian jangan merasakan kepanasan karena kenapa? Dari orang tua kami sendiri itu hampir setiap hari merasakan seginian rupa kepanasan bawah teriknya matahari. Oh, jadi. Oh, Pak. Tidak kenal ya? Apa diri kawan? Kami hanya ini. Kenal? Negara ini sejahtera. Ya, Pak Bedi. Bangsa ini aman. Tergiur tadi. Tidak ada Jangan mau. Tidak ada ini. Mana ini kopinya? Salah. Kepancing di luar sini. Tentang bangsa ini begitu kacaunya. Negara ini begitu hancurnya. Bayangkan dirinya. Rekam hektar. Tapi memang Lihat pribadi yang membawakan ke sini. setelah. Ini orang kami bawa ke sini. Sini kami bawa semua kepentingan masyarakat dan semua kepentingan negara. Memang hari ini kalian masih mana rasa empati kalian? Mana yang maksud dengan perwakilan rakyat? Jadi kami harap pada seluruh perwakilan rakyat yang ada di tempat negara ini adalah aspirasi mahasiswa yang ingin disampaikan kepada kalian dan mohon pembahasan tentang aspirasi ini direkomendasikan ke nasional. Karena kenapa? Begitu dari tahun 2007 di sini nasional negara kita punya 17,8 juta. Namun pada hari ini kami mengantongi 6 juta di dalam polisi. Mungkin kawan-kawan bisa paham bagaimana impact hal-hal yang terjadi di daerah kita. Dari 6 tuntutan kami, salah satunya segera sahkan RUU perampasan aset. Karena kenapa? Jangan biarkan kebebasan kebebasan koruptor itu merajalela. Jangan biarkan negara ini kacau karena koruptor. Maka jika memang terbukti dari mereka itu melakukan korupsi, maka rampaskan aset mereka. Dan kedua, tuntutan kami adalah
susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Tinjau kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Tetapkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat kecil. Susun skema perpajakan yang adil, transparan, pada pihak ada masyarakat menengah ke bawah. Tuntutan kami yang ketiga, bersikap pada reformasi DPR secara bersama-sama. Lakukan audit independen yang hasilnya diumumkan secara terbuka ke publik. Terapkan standar tinggi bagi calon anggota DPR. Tolak mantan koruptor. Indikator evaluasi kinerja anggota DPR. Hapuskan fasilitas istimewa serta pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus serta pajak tanggung APBN. Itu adalah tuntutan kami reformasi DPR. Yang tentang selanjutnya reformasi Polri, kami meminta evaluasi total sistem rekrutmen dan kinerja Polri, tingkatkan profesionalisme dan integritas aparat. Tuntutan kami yang kelima, hentikan tindakan represif aparat Polri terhadap massa demonstrasi. Hentikan kekerasan aparat terhadap massa aksi, dan kami juga mengawal proses hukum terhadap aparat yang terlibat pembunuhan massa aksi. Poin ke-6, tuntutan kami adalah kami minta bebaskan semua kawan-kawan kami yang ditahan di seluruh penjuru Indonesia. Mereka adalah perwakilan dari rakyat. Mereka adalah yang menyuarakan aspirasi rakyat. Maka jangan ditahan mereka, jangan diamankan mereka. Jika tidak ada mereka, maka tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengawasi negara ini, tidak ada yang mewakili dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Maka hari ini itu 6 tuntutan kami yang ada di Kabupaten Aceh Barat kami selenggarakan dan kami serahkan kepada dewan-dewan kami, dan mohon tuntutan kami diindahkan dengan petisi. Dari mana ini direkomendasikan ke DPR dan harus menjadi pembahasan di forum besar. Karena kenapa? Segala pentuntutan kami hanya sekitar petisi yang kalian tanda tangani. Namun apa? Objeknya tidak ada. Kami tidak ada mendapat tindak lanjut dari kalian, informasi tindak lanjut dari kalian. Jadi hari ini kami minta untuk segala tuntutan kami diindahkan dan menjadi pembahasan di tingkat nasional. Sepakat kawan? Artinya kawan-kawan peduli dengan situasi pada saat ini, betul? Kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk hari perjuangan kita itu kita menyelesaikan hari ini. Tapi kawan-kawan hadir di sini dan dalam pada saat ini. Apresiasi itu untuk kawan-kawan dulu. Izin lanjutkan bahwasanya berbicara tuntutan, memang jika kita lihat kondisi di nasional, kawan-kawan yang di nasional itu kita ada beberapa tuntutan yang terrealisasi, salah satunya tunjangan DPR yang diturunkan. Tapi jangan ketika di DPR sudah mengetok, artinya kita abai terhadap ini. Artinya kita tetap terus kawal sampai ini benar-benar selesai. Yang menjadi titik fokus kita hari ini mengenai dari isi tuntutan, yaitu ada salah satu tuntutan yang menurut saya krusial, yang dimana isi tuntutan ini sebetulnya bukan hanya muncul pada saat gejolak di sekarang ini, akan tetapi sejak mulai 2019, yaitu mengenai soal perampasan aset yang disebutkan kawan-kawan tadi. Hari ini jelas-jelas salah satu politisi, saya sebut partai ya, salah satu politisi partai Perjuangan Banteng Merah pada rapat DPR, salah satu itu ada yang minta pada zaman Pak Mahfud minta untuk kepada kawan-kawan DPR itu meresmikan atau mengetok palu mengenai perampasan aset. Akan tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu salah satu bilangnya gini kawan-kawan, Republik ini sebetulnya gampang kalau mengenai kebijakan. Lobbynya itu
bukan di DPR, tapi di ketua-ketua partai. Artinya hari ini DPR itu cuma hanya mengambil suara kita untuk mereka duduk di kursi, akan tetapi mengenai kebijakan harus konsultasi lagi ke ketua dan ketua partainya. Maka dari ini kita juga menyerukan bahwasanya kita mengultimatum kepada seluruh ketua-ketua partai yang ada di Indonesia, baik Parnas baik itu Parlok, agar jangan mencampuri urusan anggota-anggota yang sudah dipercayakan. Apa juga sudah dipercayakan tapi masih disetir-setir. Emang anak mereka apa? Betul. Barang, kotor. Maka salah satu poin yang belum terrealisasikan sampai detik ini yang menjadi ancaman adalah mengenai perampasan aset. Kita menginginkan bahwasanya perampasan aset ini untuk segera diketok palu supaya memberi, katanya memberi keamanan, kenyamanan dan berpihak rakyat. Maka salah satu hal poin yang harus disahkan oleh DPR kita yaitu mengenai perampasan aset. Karena kenapa? Hari ini lihat kalau perampok Indoai. Bahkan perampoknya kita di Balapro, tapi siang bolong rampok ini dia enggak bawa kan. Sebab ketika salah satu koruptor ini sudah ditersangkakan, katakanlah dia sudah dipenjara 5 tahun, 4 bulan, 9 tahun, sekian bulan, tapi aset kekayaannya masih sama ketika dia diciduk. Misalkan 1 T itu masih ada rekeningnya. Di penjara ada aset. Nggak boleh lagi kita itu kayaknya panjang kalau kita bahas itu. Aset. Akan tetapi kita tidak menutup mata lah dengan situasi saat ini. Betul kawan-kawan? Makanya kawan-kawan juga harus cerdas dalam memilih konten supaya jangan terjebak atau hoax. Ya kawan-kawan. Saya ingin meluruskan bahwasanya terlepas dalam aksi saat ini terjadinya meninggal dunia, pembakaran. Sebelum kita salahkan aparat, salahkanlah DPR kita, karena DPR lah yang memulai panasnya aksi saat ini. Betul kawan-kawan? Betul. Dan saya ingin fokuskan bahwasanya kita boleh marah pada saat ini kawan-kawan. Kawan-kawan mungkin marah dengan situasi saat ini, tapi please tolong jangan hancurkan semua ini ya. Karena kenapa? Meskipun kita memiliki power mungkin untuk membuat chaos, membuat rusuh, akan tetapi saya percaya kawan-kawan hadir di sini bukan untuk hal seperti itu. Betul kawan-kawan? Betul. Sama halnya ketika kita bakar lagi gedung kita ini, nanti pajak kita naik lagi, udah komplain lagi kita, betul kan? Betul. Maka jangan lakukan hal-hal seperti itu. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Oke, mungkin itu yang menjadi penyampaian saya. Semoga kawan-kawan yang turun hari ini, baik itu di Aceh Barat dan seluruh Indonesia, diberikan keselamatan dan panjang umur perjuangan. Sekian. Baik, selamat siang untuk semua. Hidup mahasiswa! Duduk diam di sana. Betul. Jika Bapak bekerja buat kami, maka tidak mungkin saya berdiri di sini. Kenapa? Karena kami yakin Bapak mewakili kami. Tapi kenyataannya Bapak menawarkan kami 5 tahun setelah ini untuk memilih Bapak untuk mewakili kami. Tetapi ketika Bapak duduk di dalam, bukan suara kami yang Bapak wakili, tetapi suara-suara kantong, suara-suara yang ingin untuk bebannya terisi. Betul. Betul teman-teman? Bapak Ibu, saya dari ujung Papua datang ke Aceh tujuannya untuk kuliah, tetapi ketika saya melihat kondisi negara seperti ini, saya merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa? Karena negara ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Betul. Bapak Ibu, ada
ada satu pejabat negara ketika dia mengatakan bahwa guru adalah beban negara, maka dia secara tidak sadar katakan bahwa orang yang menjadi beban negara menunjuk dia sebagai seorang pejabat. Betul. Kenapa saya marah ketika orang menyuruh guru saya menyebutnya sebagai beban negara? Karena saya merasa bahwa negara ini terbentuk karena ada peran penting dari seorang guru. Betul. Jika tidak ada guru, maka jangan sampai Anda katakan bahwa saya seorang pejabat. Karena guru lah yang bikin Anda wawasan. Dan sekarang apa yang terjadi lagi? Ketika pada tanggal 25 Agustus kemarin banyak orang-orang yang turun. Kenapa kami turun? Karena gaji DPR, gaji para pejabat dinaikkan. Kami bukan marah terhadap apa itu. Ketika kami marah, ketika gaji Anda dinaikkan, Anda tidak bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Betul teman-teman? Jika gaji Anda dinaikkan, maka Anda harus bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Sedangkan gaji Anda sebelum dinaikkan saja, Anda tidak bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Betul? Apalagi kalau gaji Anda dinaikkan. Apakah Anda masih mendengarkan kami? Goyang-goyang dong. Pastinya tidak. Apa realitanya? Kami melihat Anda ketika disebut gaji naik, Anda bergoyang-goyang di tengah penderitaan rakyat. Betul? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ketika kita merasa panas, ini penderitaan orang tua kami ketika mereka kerja di sawah. Untuk apa? Untuk membiayai kami, untuk membayar pajak, membayar gaji Anda. Betul? Maka dari itu, kami sangat memohon kepada Bapak Ibu. Kami ingin pada saat ini dengarkan suara kami dan lakukanlah itu dengan sebetul-betulnya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, banyak hal orang katakan bahwa kami datang ke sini mungkin karena disogok dan sebagainya. Bukti nyatanya saya, ngapain saya bersuara? Tujuan saya ke sini untuk kuliah. Tapi karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, negara ini tidak berjalan sesuai dengan alur. Negara ini sudah keluar dari apa yang dia katakan sendiri. Apa itu? 5 poin yang sudah terpapar dengan rapi Pancasila. Realitanya tujuan itu tidak tercapai, teman-teman. Realitanya itu hanya tulisan. Seharusnya itu sebagai patokan buat Anda sebagai pejabat. Kenapa? Karena itulah patokan tujuan Anda dipilih untuk melaksanakan apa yang disuruh di sana. Tujuan Anda disuruh untuk melihat kami, mendengarkan suara kami. Jangan diam, jangan tidur dan jangan enak di ruang AC. Kasihan. Kami datang ke sini berdiri di terik matahari. Nah, teman-teman sekalian, setiap waktu, setiap jam, hari lepas hari, semua sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi kejahatan seorang manusia tidak diatur oleh Tuhan. Betul. Betul. Maka daripada itu, jangan pernah Anda munafik di hadapan kami. Dan kami inginkan ketika nanti Anda bertugas kembali ketika mendengarkan suara kami, katakanlah yang benar tidak benar, katakanlah salah tidak salah. Jangan Anda mengatakan yang benar di atas yang salah. Itulah yang membuat kami berdiri di sini. Kalau saya mau curahkan isi hati saya, mungkin tidak sampai kita berdiri di sini. Tapi itu mungkin sekian dari saya. Dan kenapa saya harus wujud air mata karena kesedihan saya itu. Saya sangat-sangat sedih, sangat kecewa. Kenapa? Karena negara kita ini tidak baik-baik saja, sedang sakit. Betul ya, sakit. Bukan negaranya, tapi orangnya yang sakit. Kalau dia nggak sakit, nggak mungkin kan berdiri sini untuk meminta obat untuk dia. Betul. Jika negara tidak sakit, kami di sini tidak bersuara untuk tolong sembuhkan dia. Tapi karena negara itu sakit, kami berdiri sini untuk coba Bapak Ibu sembuhkanlah dia.
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Cukup sekian, terima kasih. Rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup Aceh! Dewan, teman-teman semuanya perkenalkan, ini untuk dewan kita bersama. Beliau adalah Bapak kita dan Tuhan. Beliau itu dikenal dengan sebutan Binti, dan hari ini kita ubah jadi Makti karena beliau adalah Mak kita bersama, teman-teman. Ibu, Bapak, hakikat daripada sebuah keadilan itu adalah sesuai porsi, Bapak sekalian. Dan hari ini DPR sudah tidak sesuai porsi, Bapak. Betul, kawan-kawan? Yang mana porsi mereka itu sudah melebihi batas, DPR semuanya. Hari ini, Ibu Bapak sekalian, kami mengetahui yang bahwasanya negara sedang efisiensi dan negara sedang berhemat besar-besaran, Ibu Bapak sekalian. Justru karena itu, mengapa di tengah efisiensi, di tengah inflasi, di tengah masyarakat yang susah mencari lowongan pekerjaan, Ibu Bapak sekalian, mereka lagi. Kalau memang mereka menggunakan besar-besaran, next ini kami tunjang. Dan hari ini, Ibu Bapak sekalian, anggaran pendapatan dan belanja negara itu 80% dari pajak masyarakat. Betul kan, kawan? 80% APBN itu dari pajak. Maka dari itu sekarang bukan lagi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, melainkan dari rakyat, oleh rakyat untuk pejabat. Betul rakyat. Bantuan semuanya perlu ketahui semuanya. Hari ini pejabat-pejabat negara di pusat itu sudah menginjak kita, Bapak. Sudah menindas kita secara tidak langsung, dan ini merupakan penindasan gaya baru, kan, kawan? Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.